Ya, belum banyak yang tahu ketika banyak orang yang mengalami gagal bayar di aplikasi EasyCash. Ada juga yang telat bayar, begitupun teman-teman yang baru pertama kali mungkin mengalami masalah gagal bayar, telat bayar, itu masih takut ya dengan penagihan dari aplikasi EasyCash. Jadi belum banyak yang tahu gitu ya. Banyak orang yang belum tahu mengenai hal-hal ini. Jadi intinya teman-teman gak akan takut lagi ketika mengalami gagal bayar. Oke, untuk yang pertama aplikasi ini tentunya sudah resmi OJK ya. Aplikasi EasyCash ini teman-teman sudah tidak asing lagi. Kalau misalnya teman-teman telat bayar ya, gagal bayar di teleponnya itu ataupun dikasih pesan WA-nya itu agak kasar. Ada ancaman, ada yang namanya barbar kayak gitu ya. Nah, itu udah nggak asing lagi. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Karena mereka hanya kasar di penagihan telepon saja. Biasanya kalau misalnya desinya turun pun, itu sikapnya berbeda lagi. Biasanya ada yang sopan ya, dan sebagainya. Jadi, teman-teman gak perlu takut tuh ketika mengalami telat bayar ya. Tidak langsung didatangi DC lapangannya. Biasanya penagihannya lewat telepon saja. Kebanyakan gitu sih teman-teman. Si DC dari aplikasi EasyCash ini lebih mengutamakan penagihan barbar lewat telepon daripada turun langsung ke lapangan. Tapi walaupun begitu bukan berarti gak ada DC yang turun ya. Sudah kok banyak ya yang turun ke lapangan, tapi dikarenakan yang telah bayarnya ini banyak orangnya ya, jumlahnya itu banyak yang gak bayar juga, jadi si DC ini juga ya kewalahan teman-teman. Jadi kalian gak perlu takut karena yang mengalami masalah mengenai kendala pembayaran itu bukan hanya kalian saja, tapi banyak banget ya, ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan juga. Jadi intinya selama teman-teman ada di lokasi ya, tidak melarikan diri, dan ketika DC datang kalian bisa katakan alasannya kenapa belum bayar. Misalnya belum ada uang ya teman-teman bisa katakan seperti itu. Bilang juga bahwasanya kalau sudah ada uangnya nanti juga dibayarkan, tetapi tidak untuk sekarang karena memang belum punya penghasilan tetap. Nah, biasanya mereka ini tidak akan memaksa teman-teman ya harus ada pada saat itu. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian kepepet pun, misalnya ada DC ke rumah, jangan sampai kalian pinjam sana sini ya. Apalagi bayar di luar aplikasi. Biasanya aplikasi-aplikasi tersebut itu kalau bayar di luar aplikasi ya, ke DC-nya langsung, nanti teman-teman dilihat di aplikasi tagihannya masih segitu-gitu aja. Nah, maka teman-teman jangan sampai kena hal yang kayak gitu ya. Membayar di luar aplikasi nanti datanya akan berbeda ya. Jadi teman-teman gak perlu panik, gak perlu takut. Jangan sampai gali lubang tutup lubang lah ya. Karena aplikasi ini juga punya aturan yang dikasih oleh si OJK. Jadi teman-teman gak bakalan ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh kepada orang yang mengalami gagal bayar ataupun telat bayar. Nah, buat kalian mau share pengalaman ataupun yang mau cerita didatangi DC EasyCash, tulis aja di kolom komentar apa keluh kesahnya.